Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses kastrasi dan polinasi. Sebelum itu, perkenalkan dahulu nama saya Nur Hidayah dan rekan saya Yunia Rinda Maulid. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana itu proses kastrasi. Kastrasi itu merupakan proses pembuangan bagian bunga jantan pada tetua betina dengan cara membuka mahkota bunga dan membuang benang sari sebelum terjadi persarian sendiri. Menurut Sukarmin dan Ihsan 2008, kastrasi ini dilakukan pada saat bunga jantan mulai muncul tetapi belum pecah dan telah menyembul di dua sisi bunga betina dan berwarna putih, sedangkan benang sari yang sudah pecah berwarna krem coklat kehitaman. Munculnya bunga jantan pada tandan bunga berkisar antara 6-12 hari. Kastrasi dilakukan setiap hari sesuai dengan kemunculan bunga jantan tersebut. Cara melakukan kastrasi. Ada 3 cara melakukan kastrasi. Yang pertama, menggunakan pompa penghisap. Bunga jantan yang akan dikastrasi harus keluar tetapi tidak pecah. Dengan cara tandan bunga dipegang dan benang sari yang sudah keluar diisap dengan pompa penghisap. Kekurangan dari cara ini yaitu membutuhkan waktu yang tepat dan lama, hasil kastrasi kurang bersih, dan kastrasi dilakukan 6-12 hari setiap hari sehingga kepala putik rusak. Akibatnya, kepala putik tidak respektif dan tandan bunga gugur sebelum persilangan. Cara melakukan kastrasi yang kedua yaitu menggunakan perlakuan alkohol. Saat tandan bunga berumur 5-12 hari dan bunga jantan sudah mulai keluar, tetapi benang sarinya belum pecah, bunga jantan ditetesi alkohol 40-90% dengan menggunakan alat suntik. Cara ini menyebabkan bunga jantan menjadi kering dan tetesan alkohol dapat menyebar ke bunga betina. Akibatnya kepala putik menjadi kering dan bunga betina tidak reseptif lagi untuk disilangkan. Bahkan tandan bunga hangus terbakar dan gugur sebelum disilangkan. Cara melakukan kastrasi yang ketiga yaitu secara manual dengan menggunakan pinset. Pada tandan bunga yang sudah masak, dilakukan persilangan dengan tepung sari dari varietas atau spesies yang diinginkan. Dalam satu tandan, persilangan diulang 2-3 kali agar peluang kepala putih dibuahi cukup besar. Kastrasi dilakukan dengan cara mengambil kotak sari atau benang sari dengan pinset atau jarum. Dalam satu tandan bunga, kastrasi dapat berlangsung sampai 6 hari, tergantung pada tipe bunga. Kastrasi dapat dilakukan setiap pagi agar putik yang baru mekar tidak terkontaminasi oleh benang sari yang sedang mekar. Polinasi atau penyerbukan adalah menyilangkan bunga tetua jantan pada bunga tetua betina yang telah dikastrasi. Proses polinasi dengan mengambil dan menempelkan kepala sari bunga jantan pada kepala putik bunga betina hingga serbuk sari menempel pada seluruh permukaan kepala putik. Polinasi dilakukan langsung setelah kastrasi untuk menghindari bunga betina kering atau mati sebelum diserbuki. Proses penyerbukan. Yang pertama, serbuk sari menempel pada kepala putik. Selanjutnya, membentuk buluh serbuk yang terdiri dari 3 inti, yakni 1 inti vegetatif dan 2 inti generatif yang akan berjalan ke arah mikropil atau pintu kandung lembaga. Selanjutnya, inti generatif membelah menjadi 2 inti sperma. 2 inti sperma sampai di mikropil dan inti vegetatif akan mati. 1 inti sperma membuahi sel telur dan membentuk embrio, sedangkan 1 inti sperma lain membuahi inti kandung lembaga
dan membentuk endosperma atau makanan cadangan bagi embrio. Berikut ini merupakan gambar proses penyerbukan di mana benang sari menempel pada kepala putik, kemudian membentuk bulu serbuk menjadi 3 inti, 1 vegetatif dan 2 inti generatif, yang kemudian berjalan ke arah mikrofil. Inti generatif membelah menjadi 2 inti sperma sampai di mikrofil, dan inti vegetatif mati. 1 inti sperma membuahi sel telur menjadi embrio, dan 1 inti sperma lain membuahi inti kandungan lembaga menjadi endosperm. Kemudian ini gambar dari bagaimana tumbuhan bunga itu bereproduksi, sama seperti yang dijelaskan tadi. Ini merupakan gambar dari siklus hidup tanaman yang termasuk dalam golongan Angiospermae. Jenis-jenis penyerbukan, penyerbukan abiotik dan penyerbukan biotik. Penyerbukan abiotik mengacu pada situasi di mana penyerbukan dimediasi tanpa keterlibatan organisme lain. Sedangkan penyerbukan biotik adalah penyerbukan yang prosesnya membutuhkan organisme yang membawa atau memindahkan serbuk dari anter ke bagian reseptif putik. Penyerbukan biotik yang dilakukan oleh serangga disebut entomopili, sedangkan penyerbukan yang dilakukan oleh vertebrata seperti burung dan kelelawar disebut zoopili. Macam-macam penyerbukan di alam. Yang pertama penyerbukan tertutup dan yang kedua penyerbukan terbuka. Penyerbukan tertutup merupakan penyerbukan yang putiknya diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang sama. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, putik dan serbuk sari masak sebelum terjadinya antesis atau bunga mekar. Yang kedua, konstruksi bunga menghalangi terjadinya penyerbukan sirang dari luar. Penyerbukan terbuka. Penyerbukan terbuka merupakan penyerbukan yang putiknya diserbuki oleh serbuk sari dari bunga yang berbeda. Dapat terjadi putik dan benang sari masak di saat setelah bunga antesis atau bunga mekar. Beberapa tipe penyerbukan terbuka yang mungkin terjadi: 1. Autogami, 2. Gitonogami, 3. Allogami, dan 4. Xenogami. Beberapa tipe bunga yang memungkinkan terjadinya penyerbukan terbuka. Yang pertama, dikogami. Dikogami merupakan masuknya serbuk sari dan putik yang bersamaan. Contohnya pada tanaman jagung dan bawang bombay. Yang kedua, herkogami. Herkogami merupakan keadaan bunga sedemikian rupa sehingga serbuk sari tidak dapat sampai pada kepala putik dan harus dibantu manusia. Contohnya pada tanaman vanili. Yang ketiga adalah heterostili. Merupakan kepala putik dan benang sari tidak sama panjang. Contohnya pada tanaman kopi dan kina. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami tentang proses kastrasi dan polinasi. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.